Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Puji Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab Mazmur 25 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, "Dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku." Haleluya. Saya beri tema firman Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara keseluruhan dalam kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 22 itu merupakan suatu bentuk doa Raja Daud yang ditulis oleh Raja Daud yang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin, membimbing dan membantu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu pepatah yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Dan itulah kira-kira gambaran kondisi yang dihadapi Daud dalam Mazmur ini. Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Itu ada di dalam pasal kedua dan ayat yang kedua dan ayatnya yang ke-19. Daud juga merasa bahwa ia kesepian dan menderita. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-16 kalau kita baca. Ia juga berada dalam kondisi yang terdesak. Ayat yang ke-17. Dan ia mengalami sengsara dan kesukaran karena dosa-dosanya. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-18 ya. Dan dalam Mazmur ini Daud tidak mengawali bukan dengan kejayaannya, bukan dengan kepandaiannya, dengan kebaikannya, melainkan dengan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Nah, bila kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, ya, mungkin kita akan merasa putus asa. Mungkin kita akan mengeluh. Bahkan mungkin kita akan marah kepada Tuhan. Ya. Namun menariknya, Daud tidak merespon ya, seperti itu. Ia tetap memilih untuk percaya dan berdoa di tengah-tengah kesukarannya. Ya. Daud percaya bahwa Tuhan dapat menolong dan membebaskannya dari setiap masalah, dari setiap musuh-musuhnya. Karena Daud percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara Daud menyatakan kepercayaannya itu kepada Tuhan. Kita baca ayatnya yang pertama. Kepadamu aku berserah. Kepadamu kuangkat jiwaku. Pasal pertama berkata demikian. Pasal kedua berkata, kepadamu aku percaya. Lalu pasal yang kelima, Daud mengatakan, engkau ku nantikan sepanjang hari. Pasalnya yang ke-15 dia katakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dan pasalnya yang ke-20 dia juga berkata, aku berlindung kepadamu. Dan yang terakhir dia katakan, aku menantikan engkau. Ayatnya yang ke-21.
Penyerahan diri itu ditunjukkan dalam dua kesadaran yang saling terkait. Yaitu yang pertama adalah bahwa Daud punya kesadaran akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Daud memahami keberadaannya sebagai manusia yang berdosa, dia datang kepada Tuhan bukan dengan memerintah kepada Tuhan untuk melakukan hal yang ini, untuk melakukan hal yang itu. Tetapi sebaliknya, ia datang dengan kerendahan diri, dengan kerendahan hati, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Ini adalah pernyataan Daud. Dia merendahkan diri, dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Daud punya kesadaran akan siapa Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Tuhan adalah Allah yang bukan hanya berkuasa, melainkan juga penuh kasih setia. Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Ya. Oleh sebab itu, ia berharap dan memohon tuntunan hanya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ada frasa yang mengatakan bahwa beritahukanlah jalan-jalanmu, tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Mataku tetap terarah kepada Tuhan dan aku menantikan Engkau. Ayat-ayat ini terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 4, ayat 5, ayat 15, ayat 21. Itu menunjukkan bahwa kerinduan Daud akan Tuhan dan tekadnya untuk hidup seturut akan kehendak Tuhan, bukan seturut atas kehendak dia. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita menghadapi atau diperhadapkan pada pergumulan hidup? Apakah kita akan menjadi marah dan menyalahkan Tuhan, lalu menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang kita mau? Apakah kita lebih memilih untuk menghadapinya dengan kemampuan kita, seolah-olah tidak ada Tuhan? Atau apakah kita akan datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri seperti Daud? Pilihan itu ada dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mazmur ini mengingatkan kita untuk senantiasa menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dengan kerendahan hati kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Ya. Puji Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan suatu kerinduan bagi Daud untuk dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, dari apa yang kita lihat di sini, kita boleh melihat aplikasi apa yang kita terima lewat kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 22 ini yang berkaitan dengan bangkit, bergerak dan berdampak. Yang pertama, bangkit. Kita harus bangkit dari kesalahan. Mazmur 25 ayat 6 sampai 7 mengingatkan kita bahwa Tuhan mengampuni kesalahan kita dan membimbing kita di jalan yang benar. Yang kedua, kita harus bangkit dari kesulitan. Mazmur 25 ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk memandang kepada Tuhan dalam kesulitan dan memohon pertolongannya. Yang kedua adalah bergerak. Ya.
Yang pertama, bergerak dalam kebenaran. Mazmur 25 ayat 4-5 mengajarkan kita untuk mengikuti jalan Tuhan dan melakukan kebenarannya. Yang kedua adalah bahwa kita harus bergerak dengan iman, sama seperti iman Raja Daud. Mazmur 25 ayat 2 dan 3 mengingatkan kita untuk percaya pada Tuhan dan tidak malu dalam iman kita. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mempunyai dampak? Kita harus berdampak kepada orang lain. Mazmur 25 ayat 14 menjelaskan, mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, kita juga harus berdampak pada generasi mendatang. Mazmur 25 ayat 12-13 mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia dan membuat mereka menjadi berkat bagi generasi mendatang. Puji Tuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Mazmur 25 ayat 1-22, kita dapat bangkit dari kesalahan dan kesulitan. Kita dapat bergerak dalam kebenaran dan iman. Dan kita boleh berdampak untuk orang lain dan generasi yang akan datang. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami boleh memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan. Pengalaman Raja Daud membuktikan bahwa ketika dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Tuhan memberkati Raja Daud. Demikian juga dalam kehidupan kami. Kalau hidup kami berserah kepada Tuhan, apapun masalah di hadapan kami, Tuhan pasti akan menolong kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau untuk Engkau kerjakan bagi hidup kami. Orang-orang yang mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah lewat pengalaman Raja Daud, lewat firman yang kami dengar pagi hari ini, akan selalu menguatkan bagi kami seluruh keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah dan bersandar kepada Engkau. Karena kami boleh melihat siapakah diri kami di hadapan Engkau. Engkaulah Allah kami yang terbesar, Engkaulah Allah kami yang termulia. Engkau yang bertambah-tambah, kami inilah yang berkurang-kurang. Oleh sebab itu, ajar supaya kami boleh bangkit dari kesalahan kami, supaya kami bangkit dari persoalan kehidupan kami, dan ajar supaya kami bergerak dengan kebenaran, supaya kami bergerak dengan iman, supaya kami boleh memiliki dampak untuk kami boleh berdampak bagi orang lain dan berdampak bagi generasi mendatang. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu akan selalu terus berbicara lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib. Terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.